Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat signifikan dengan meninggalkan level 16.400-an di tengah tekanan dalam terhadap indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Senin siang, rupiah menguat signifikan di 0,82% di level 16.371 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat menguat ke 16.342 per dolar Amerika. Sebelumnya, nilai tukar rupiah sudah dibuka menguat di 0,52% di level 16.400 per dolar Amerika Serikat di Senin pagi. Rupiah menguat di tengah indeks dolar Amerika di Senin pagi melemah di 0,31% di level 98,83. Sementara di Jumat pekan lalu ditutup turun di 0,83% ke level 99,14 setelah sempat menembus level psikologis di 100,25. Penurunan dipicu rilis data ketenagakerjaan Amerika jauh di bawah ekspektasi ekonom, di mana data ini menaikkan ekspektasi penurunan Fed Fund Rate di September dengan probabilitas mencapai 90%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.383 rupiah. Kemudian terhadap euro di 18.832 rupiah. Pound sterling di level 21.773 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 110,97 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas melemah tipis usai naik signifikan di perdagangan akhir pekan lalu. Harga batu bara melemah di Jumat pekan lalu namun masih mencatatkan penguatan di 1,01% dalam sepekan terakhir. Sementara harga minyak mentah cenderung turun di tengah kebijakan OPEC Plus naikkan produksi di September mendatang. Harga emas akhirnya melesat signifikan di akhir pekan lalu setelah rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat menunjukkan hasil yang jauh di bawah ekspektasi dan memicu spekulasi The Fed berpeluang memangkas suku bunga lebih cepat. Di perdagangan Jumat pekan lalu, harga emas dunia melesat 2,20% di level 3.362,51 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Senin pagi awal pekan, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,13% ke posisi 3.358,29 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara melemah di akhir pekan lalu namun masih mencatatkan penguatan dalam sepekan terakhir. Di Jumat, harga batu bara di pasar ICE Newcastle, kontrak pengiriman September, ditutup di level 114,9 dolar Amerika per ton, atau turun 0,22% dibandingkan hari sebelumnya. Namun dalam sepekan masih membukukan kenaikan 1,01% dan sebulan terakhir naik 2,13%. Tren bullish harga batubara terdampak peningkatan permintaan saat musim panas, terutama di bumi belahan utara, yang akan meningkatkan penggunaan pendingin ruangan, pemakaian listrik, dan permintaan batubara. Harga minyak melanjutkan penurunan di Senin pagi waktu Asia, setelah aliansi produsen minyak OPEC Plus sepakat untuk menaikkan produksi secara signifikan sebesar 547.000 barel per hari di September. Selain itu, ada kekhawatiran perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, negara konsumen minyak terbesar di dunia. Minyak Brent turun 0,57% di level 69,27 dolar per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat melemah 0,55% ke level 66,96 dolar per barel. Kedua kontrak sebelumnya telah jatuh sekitar 2 dolar per barel di Jumat pekan lalu. Berbagai sumber untuk IT Action. Dan selanjutnya kita akan lihat seperti apa update pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,34% di level 65,57 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,11% di level 15.001 maksud kami dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,44% di level 3.414 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,36% di level 4.188 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan segera mengumumkan kandidat untuk mengisi posisi kosong di Dewan Gubernur The Fed dalam beberapa hari ke depan. Pernyataan ini disampaikan Trump menyusul pengunduran diri lebih awal Gubernur The Fed Adriana Kogler yang diumumkan Jumat. Pernyataan ini disampaikan Trump menyusul pengunduran diri lebih awal Gubernur The Fed Adriana Kogler yang diumumkan di Jumat. Keputusan ini membuka peluang bagi Trump yang selama ini dikenal sebagai pengkritik keras kebijakan The Fed untuk mendapatkan sosok pilihannya di Bank Sentral Amerika. Sebelumnya Trump menyinggung masa depan Ketua The Fed Jerome Powell. Kemungkinan besar akan tetap menjabat hingga masa tugasnya berakhir. Laporan resmi yang dirilis Biro Statistik Tenaga Kerja menunjukkan jumlah penambahan pekerja non-formal payrolls hanya mencapai 73.000 di Juli 2025. Angka ini jauh di bawah proyeksi pasar di 106.000 dan menjadi sinyal awal pemulihan ekonomi pasca pandemi mulai menghadapi tantangan baru. Tingkat pengangguran nasional mengalami kenaikan dari 4,1% jadi 4,2%, sejalan dengan ekspektasi analis. Kinerja pasar tenaga kerja yang melemah berpotensi pengaruhi keputusan kebijakan moneter The Fed dalam beberapa hari bulan ke depan. Sementara itu, Wall Street jatuh akibat data pasar tenaga kerja melemah di tengah tarif baru Presiden Donald Trump. Ketegangan geopolitik imbal hasil obligasi pemerintah Amerika jangka pendek anjlok tajam lantaran suku bunga The Fed tak kunjung turun sesuai ekspektasi. Indeks Dow Jones turun 1,23% ke level 43.588,58. Indeks S&P 500 kehilangan 1,60% ke posisi 6.238,01. Sementara indeks Nasdaq jatuh 2,24% ke level 20.650,13. Sepekan terakhir S&P 500 turun 2,36%, Nasdaq melemah 2,17% dan Dow Jones merosot 2,92%. Estimasi median dari 6 ekonom yang disurvei The Wall Street Journal, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8% di kuartal 2 2025, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 4,87% di kuartal 1. Catatan ekonom DBS Taimur Baik dan Chen Wei Liang yang dirangkum dari berbagai sumber. Perlambatan disebabkan menurunnya kepercayaan konsumen, melambatnya belanja pemerintah, dan PMI sektor manufaktur masih terkontraksi. Meski pelonggaran suku bunga dan stimulus diperkirakan dapat mendukung daya beli, namun ketidakpastian global akan tetap menahan laju pertumbuhan di bawah 5%. Berbagai sumber untuk IDX Channel.